حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون. Kajian pada malam ini saya sampaikan kajian dengan judul Al-Mubadarah ilal Khairat. Al-Mubadarah ilal Khairat, bersegera dalam kebaikan. Di dalam beberapa ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan perihal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah 148 dan surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastabiqul khairat wa yaqulu 'azza wa jalla wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang artinya bersegeralah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 148 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya'murullahu ibadahu bil mubadarah ilal khairat wat tanafus fi amalis salihat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk bersegera dalam kebaikan, bersegera beramal. At-tanafus fi amalis salihat, berlomba-lomba dalam amalan saleh. Dan perlu diketahui, bersegera ini bukan tergesa-gesa. Tergesa-gesa, terburu-buru itu dari syaitan. Al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa, terburu-buru itu dari syaitan. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan bukan itu, tapi bersegera beramal. La tumhil, jangan tunda amal. Bisa dilakukan hari ini, lakukan hari ini, jangan tunda besok. Ketika kita menunda besok, akankah pikiran bisa berubah? Atau bagaimana? Tidak mustahil, hari ini mantap, besok berubah. Contoh yang mudah saja, hari ini pengen sedekah, besok nggak jadi sedekahnya. Iya kan? Oleh karena itu bersegera, jangan tunda. Ketika menunda, berubah pikiran. Nah, inilah hadinahimullah, godaan syaitan, masya Allah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari mana-mana syaitan datang. Yajri majrad dam, masuk syaitan di aliran darah. Bagaimana seseorang akan bisa terhindar dari godaan syaitan? Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Oleh karena itu, tatkala ada amalan, jangan tunda. Selagi bisa dilakukan hari ini, lakukan hari ini. Sebab ketika menunda besok, apakah besok bisa kita lakukan amalan itu?
Di dalam surah Ali Imran lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, bersegera kepada ampunan Rabb kalian. Bersegera bertobat, jangan tunda. Nanti tobatnya kalau pensiun, nanti tobatnya kalau udah tua, nanti tobatnya kalau sudah selesai kerja. Apa bisa? Apa kita yang memiliki umur sehingga pensiun kita bisa bertobat? Apa kita yang memiliki segalanya sehingga kita bisa melakukan? Ayuhal hadirun, sari'u ila maghfirah, bersegera pada ampunan Allah. Sebab ini biasanya kalau sudah habis lebaran ini futur. Ya, bisa dipaham? Iya, Ramadan dicas, mantap iman. Wah, sampai tahajud, qiyamul lail, i'tikaf, apapun dilakukan di Ramadan. Lepas Ramadan bubar. Mu pada menti kan. Hadirin rahimakumullah. Nah, inilah kadang-kadang penyakit yang sering datang. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman kadang nambah, kadang kurang. Hadirin, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan bersegera pada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah jadikan dan Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat-ayat ini jelas sekali bagi kita, jangan menunda amal. Rasulullah menyampaikan sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan beberapa hadis ini. Sahabat Abu Hurairah menyampaikan, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal, bersegera beramal, fitanan, khawatir timbul datang fitnah, qaqita'il lailil muzlim, bagaimana fitnahnya kegelapan waktu malam, min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di waktu malam apabila sudah gelap gulita. Fitnah lebih banyak terjadi di waktu malam. Fitnah dunyawiyah wa fitnah syaitaniyah. Fitnah dunyawiyah walaupun terjadi juga waktu siang, tapi fitnah syaitaniyah banyak terjadi waktu malam. Fitnah orang-orang yang melakukan dengan cara-cara mistik terjadi waktu malam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ayat itu. Syarrin naffatsati fil 'uqad, kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Tidak bisa dinafikan hal itu akan terjadi. Fitnah itu akan datang. Fitanan qaqita'il lailil muzlim, kata Rasul sallallahu, yang dikhawatirkan datang fitnah bagaikan fitnah kegelapan waktu malam. Oleh karena itu perbanyak doa. Allahumma jannibnal fawahisha wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Apal doa ini? Janibna syaitan, bahaya apa? La ilaha illallah. Ya janibnya aku pirang-pirang be syaitan bae. Rupana kun bes ndi apalaken kowe. Hadirin rahimakumullah. Jannibnal fawahisha wal fitan, ya Allah jauhkan kami dari fahisha, perbuatan keji, wal fitan, dan fitnah-fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang ternampak ataupun sembunyi. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari fitnah, sebab tidak mustahil fitnah akan datang. Fitnah ini Masya Allah, kadang orang baik-baik difitnah, kadang orang yang tidak ada salah difitnah. Hampir banyak ini fitnah di mana-mana. Ketika dia memperbanyak doa itu, fitnah dari apapun datang maka tidak akan bisa masuk ke dalam dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala membentenginya. Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari fitnah. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Jadi fitnah Masya Allah. Hadirin, dalam hadis ini ada beberapa faidah di antaranya al-fitanul mudhillah satataba' akhir zaman. Fitnah yang menyesatkan ini pasti akan terus-menerus datang sampai akhir zaman. Datang fitnah ini, berhenti ganti fitnah ini. Datang ujian ini, datang lagi ujian ini, enggak berhenti-berhenti.
Dari zaman Rasulullah SAW seperti itu. Orang-orang yang aneh, memiliki pemikiran-pemikiran aneh selalu ada, hampir setiap saat ada. Bisa dipahami kan? Tidak diketemukan dalil dari Quran, dalil dari Sunnah seakan orang alim agama. Tidak bisa baca Fatihah seakan orang alim agama. Hadirin rahimu, fitnah ini akan datang terus ila akhir zaman, sampai berakhirnya zaman ini. Maka perbanyak doa agar dijauhkan dari fitnah. Fitnah berhari raya, Masya Allah. Orang belum berhari raya, dia sudah berhari raya. Ya kan? Fitnah di telepon Allah. Di Indonesia ini ada Dewan Isbat, menentukan kapan mulai puasa. Enggak sembarangan pemerintah ini kan. Dikumpulkan para ulama, diteropong, benar-benar teropong ya, Masya Allah. Wah, belum, di sini sudah, di sini belum. Langsung akhirnya diputuskan besok belum bisa malam ini puasa. Masya Allah, miliaran dananya dikeluarkan, nggak sembarang itu kan. Di Saudi Arabia banyak ulama, banyak syekh, hafal 30 juz, kitab-kitab mereka hafal, nggak berani menentukan kapan mulai lebaran. Di Indonesia cukup saya ditelepon Allah besok lebaran. Hadirin, ini bagaimana? Fitnah ini, naudzubillah. Anak sih ngomong weruan bae HP mungkin aneh HP mungkin ini enggak. HP Android bae sing ana, HP mungkin enggak ana berita muka. Hadirin rahimakumullah. Jadi fitnah ini pasti akan datang. Badiru bil a'mal, bersegera beramal. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang waktu paginya menjadi seorang beriman, waktu sorenya bisa menjadi kafir. Naudzubillah. Itulah fitnah. Paginya dia mantap dalam tauhid, sorenya akan berubah menjadi kafir. Sebaliknya pun juga wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dia waktu sorenya menjadi seorang beriman, paginya akan menjadi seorang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual belikan agamanya dengan kekayaan dunia. Fatwa-fatwanya dibeli semuanya. Nih 1 miliar, apa cari kita ya? Nah, akhirnya apa? Waduh, ribut semua karena ada fatwa dari ulama yang berseberangan. Ya itulah, naudzubillah. Tidak mustahil kan? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual belikan agamanya dengan kekayaan dunia. Lihat bagaimana generasi setelah Rasulullah, generasi para sahabat, kuatnya keimanan mereka, kuatnya tauhid mereka, walaupun tawaran apapun, maka baginya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Apa kurangnya mereka? Dan apa kelebihan mereka? Kadang mereka orang-orang du'afa, orang-orang gak punya, tapi ditawari dengan indah itu tidak mau. Masya Allah. Lihat bagaimana figur guru mereka Rasulullah SAW. Datang para pembesar kafir Quraisy ke paman Nabi SAW, Abu Talib. Wahai Abu Talib, hentikan dakwah ponakanmu, hentikan Muhammad. Apapun yang diminta Muhammad hari ini pun juga akan kami berikan. Mau jadi pemimpin bangsa Arab hari ini, Muhammad akan saya jadikan pemimpin bangsa Arab. Mau berikan wanita paling cantiknya di Mekah, akan kami berikan buat Muhammad. Mau kekayaan apapun bagi Muhammad saya berikan. Itulah tawaran orang-orang pembesar kafir Quraisy. Besok paginya disampaikan pada ponakannya, "Yabna akhi, wahai ponakanku." Tadi malam para pembesar datang menawarkan ini semua. "Wahai pamanku, ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Saya tidak mau itu semuanya. Kalau saya minta Gunung Uhud dijadikan sebagai emas bisa hari ini. Apa kurangnya? Gunung Uhud saya jadikan emas, minta pada Allah jadi emas sudah. Wanita paling cantiknya Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Apa kurangnya? Tidak, ini perintah Allah." Akhirnya pamannya ucapkan, "Idhhab ya ibna akhi, pergilah anda wahai ponakanku, sampaikan perintah Allah itu, dakwah itu. Siapa yang coba-coba melakukan sesuatu kepadamu, aku akan menghadapinya." Masya Allah, mantap dakwah seperti ini. Dagingnya Abu Talib kan, nggak ada yang berani. Masya Allah, dirahimahumullah. Siapa yang coba-coba nyentuh Muhammad, saya akan hadapi dia.
Ya, makanya kuat dakwah itu. Makanya setelah Abu Thalib meninggal dunia disebut Amul Huzn, tahun duka cita. Bersedih Rasulullah, wajar. Dua orang yang dicintainya, Abu Thalib dengan istri yang dicintainya, Khadijatul Kubra, makanya disebut para ulama Amul Huzn, tahun duka cita. Tapi ketika itu datang lagi pembela Rasulullah SAW yang lebih dari itu semuanya. Siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah, Umar bin Khattab itu Masya Allah hadirin, jangankan manusia, setan aja takut. Ya, manusia udah wajar ya, setan takut pada Umar. Inna syaitan la yakhafu minka ya Umar, syaitan takut padamu wahai Umar. Masya Allah. Ketika sahabat Umar berjalan, maka di depannya ada setan. Kata setannya, sahabat Umar, kita nyari jalan lain. Masya Allah, setannya cari jalan lain. Nggak kayak kita, iki bature kita lagi tonggoni gini. Hadirin rahimahullah, sedemikian hebatnya Khalifah Umar bin Khattab. Ingat, sebelum beliau menjadi khalifah, begitu semua diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, hijrah ke Taif, hijrah ke berbagai daerah. Sahabat Umar hijrah sendirian dengan pedangnya. Dia pegang pedangnya. Siapa yang coba-coba menghalangi saya, ingin anak-anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, halangi hijrah saya. Ketakutan semua. Waduh, urusannya ruwet ini. Kalau anak-anak mereka pengen jadi yatim, istrinya pengen menjadi janda, halangi hijrah saya. Ya, ketakutan semua ya. Para algojo ketakutan, waduh menghadapi Umar berbahaya sudah. Urusannya anak-anak kita jadi yatim nantinya. Hadirin rahimahullah, itulah figur para sahabat yang Masya Allah, dia mempertahankan tauhidnya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Fitnah ini datang terus. Mereka jual belikan agamanya dengan kekayaan dunia. Kemudian hadis yang kedua yang berkaitan tentang ini disebutkan dari sahabat Uqbah bin Harith radhiyallahu an, "Shallaitu wara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-'asr." Kata Uqbah bin Harith, aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di Masjid Nabawi ketika itu di Madinah. Waktu itu adalah salat asar. Fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i. Maka Rasulullah SAW begitu selesai salat, Rasulullah bangkit berdiri sampai melangkahi pundak-pundak para sahabatnya, melangkahi makmumnya. Keluar Rasulullah SAW, langsung masuk ke kamar istrinya, karena masjid itu berdampingan dengan rumah Rasulullah SAW. Fafazi'an nasu min sur'ati fa kharaja 'alaihim. Maka ketika itu semua orang pada bingung, ada apa ini? Kok Rasulullah SAW biasanya habis salat zikir, kok kenapa Rasulullah langsung bangkit tidak berzikir? Ada apa ini? Fara'a annahum qad ajibu min sur'ati. Begitu Rasulullah SAW sudah keluar masuk ke rumah istrinya, dia kembali lagi ke tempat salat. Akan tetapi Rasulullah melihat wajah-wajah makmumnya, menandakan satu pertanyaan. Kalian menanyakan sesuatu karena aku keluar tadi? Na'am ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Biasanya engkau berzikir habis salat, kenapa engkau langsung pulang berangkat? Kata Rasulullah, "Dzakartu syai'an min tibrin indina." Aku mengingat ada potongan emas. Tiber itu potongan emas atau potongan perak. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, murid Imam Syafi'i, at-tibir qita'at dhahab atau fiddah, potongan emas atau potongan perak. Aku mengingat ada potongan emas berada di rumah istriku. Fakarihtu ayyahbisani. Aku benci barang itu menahan aku. Aku tidak mau barang itu masih menetap di rumahku. Fa amartu biqismatih. Maka aku perintahkan untuk segera dibagikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kuntu khalaftu fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayyitah. Aku meninggalkan di rumah istriku sepotong emas dan itu adalah barang sedekah. Aku tidak mau barang itu menginap di rumahku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya.
Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, jawazu qiyamil imam ba'da al-firagh min as-salat duna yusbih idza ataahu amrun ma yashghilu. Bolehnya bagi seorang imam untuk bangkit dari tempat salatnya tanpa zikir ketika ada sesuatu yang menyibukkan bagi dirinya. Ada sesuatu yang kira-kira harus diselesaikan oleh imam, dia langsung keluar dari masjid itu. Maka ini dibolehkan tanpa dia berzikir dulu, karena Rasulullah melakukan seperti itu. Jadi ini dibolehkan. Tapi keadaan ini tidak setiap hari, sewaktu-waktu. Mungkin ada suatu masalah yang mungkin harus diselesaikan, atau mungkin dia bawa anak kecil, ternyata anak kecilnya jatuh, mungkin tidak mustahil, maka segera dia untuk keluar menyelesaikan itu semuanya. Yang kedua, insyighalul fikr fi shalah la yubtiluha walakin yakhsha an yadhhibal khusyu'. Kesibukan memikirkan sesuatu dalam salat, kesibukan terpikirkan sesuatu dalam salat tidak membatalkan salat. La yubtiluha fi shalah, tidak membatalkan salat, walakin yakhsha an yadhhabal khusyu', akan tetapi ini akan mengurangi kekhusyuan di dalam salat. Tapi maaf, di sini bukan memikirkan dari awal sampai akhir. Jadi begitu di tengah-tengah salat terpikirkan. Tadi Rasulullah terpikirkan barang itu masih ada di rumah istrinya, terpikirkan. Akhirnya Rasulullah segera keluar, kemudian mengambil barang itu dan membagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi ini tidak membatalkan salat, akan tetapi ini akan mengurangi kekhusyuan di dalam salat. Jangan dijadikan dalil ini merencanakan sesuatu dalam salat. Ini kadang-kadang sering terjadi, imam baca jahar, imam baca keras, makmumnya tidak baca apa-apa, ngelamun. Kadang-kadang makmumnya mikiri sesuatu, merencanakan, planning. Sukiki bayar sales dingin apa pribe? Contoh, Sukiki ngirim barang mendidingin apa pribe? Waduh, mutar-mutar pikirannya. Jadi ini dalam sholat ke bawah seperti ini harap dibuang, karena godaan setan akan senantiasa datang dalam sholat. Hadirin rahimakumullah, kekurangan khusyuk di dalam sholat ini maka boleh ditambahkan dengan salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah itu adalah sebagai penambal daripada kekurangan-kekurangan di dalam salat fardu. Bukan kalau Subhanahu wa ta'ala sampai perintahkan malaikatnya, unduru ila salati abdi, lihatlah salat hamba-hambaku, atammaha am naqasaha, salat hambaku itu sempurna apa kurang. Kalau hambaku salatnya sempurna, catat bahwa hambaku telah melaksanakan salat dengan sempurna. Tapi kalau hambaku salatnya kurang, makna kurang ini bukan kurang jumlah rakaat, bukan. Rakaat tepat semuanya, maghrib 3 rakaat, semua bacaan tepat semua. Makna kurang ini kurang khusyuk, kurang mantap, ke bawah pikirannya kemana-mana. Kalau kurang rakaat ditambahkan, kemudian dengan sujud sahwi kan. Kalau ada kesalahan-kesalahan diingatkan imam itu, jangan dibiarkan saja di dalam salat. Nah, kekurangan di sini kurang khusyuk dalam salat. Hadirin rahimakumullah, kekurangan di dalam salat, yakni kekurangan khusyuk ini, maka disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Ketika hamba itu melaksanakan salat sunnah, maka kata Allah, tambal kekurangan dalam salat fardu itu. Ini faidah yang kedua dari hadis ini. Kemudian faidah yang ketiga, sahibul hajah yajuzu lahu takhatta riqaban nas. Seseorang yang membutuhkan sesuatu, dia harus keluar, maka dibolehkan untuk melangkahi pundak-pundak sahabatnya, pundak makmumnya boleh. Walaupun melangkahi pundak ini adalah haram, tapi karena uzur syar'i tadi dibolehkan. Apalagi di hari Jumat, maaf. Ketika hari Jumat ada saf yang kosong di depan, kemudian orang datang belakangan, sekali lagi tidak boleh melangkahi pundak-pundak orang. Begitu Rasulullah sedang berkhutbah, dalam satu riwayat, maka Rasulullah melihat seorang laki-laki, dia berjalan dari pintu masjid masuk ke saf tengah sampai mau ke saf depan, akhirnya dia melangkahi pundak-pundak. Rasulullah menghentikan khutbahnya. Apa kata Rasulullah? Ijlis ya fulan, duduk di situ, jangan diteruskan anda melangkahi pundak-pundak orang. Faqad adzaita wa anaita, anda telah menyakiti orang. Jadi enggak boleh melangkahi pundak-pundak ketika hari Jumat bagi orang yang ketinggalan. Kalau mampu ambil jalan-jalan yang ada kekosongan, silakan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian
Di dalam faidah hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersegera. Bersegera, jangan nunda-nunda amal. Rasulullah SAW bukan hanya berbicara tapi juga beramal. Lihat bagaimana tadi Rasulullah SAW tidak mau barang sedekah masih ada di dalam rumahnya. Khalaftu, aku meninggalkan barang sedekah yang masih ada di rumahku, aku segera untuk bagikan pada mereka. Jadi jangan menahan-nahan barang sedekah, apalagi barang yang sudah menjadi hak orang. Ingat, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta kalian ada hak mereka. Ketika Anda sudah menentukan haknya, bagikan, jangan ditunda-tunda. Jangan nanti. Hadirin, contoh harta 100 juta, 2,5% bukan milik kita. 2,5 juta bagikan semua, habiskan semua. Jangan bagikannya 500 dulu, 200 dulu. Ya Allah, ini bagaimana? Habiskan semua 2,5 juta itu, bukan punya kita. Nah, inilah dinahimullah, barang-barang sedekah ini harus dihabiskan semua. Ayuhal hadirun, ini faidah dari hadis ini. Jadi bersegera beramal, jangan tunda-tunda amal. Hadis yang ketiga yang berkaitan tentang ini dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Ada seorang laki-laki berkata pada Rasulullah SAW saat perang Uhud. Ketika perang Uhud kaum muslimin terkalahkan kaum muslimin. Hampir semua peperangan itu dimenangkan kaum muslimin, tapi dalam perang Uhud terkalahkan kaum muslimin. Subhanallah. Bagi antum yang sudah melaksanakan haji atau umrah pasti tahu bagaimana gunung Uhud kan? Nah, Masya Allah, gunung itu sangat tinggi sekali. Kata Mutawif ini Ustaz, dulunya gunung ini tinggi semua, dua-duanya, tapi yang di bawahnya ini enggak tinggi katanya. Kok bisa begitu ya? Karena banyakan dari orang-orang Indonesia biasa kalau sampai ke situ ngambil tanah, jadi tanahnya lama-lama habis. Wallahualam, tanahnya buat apa tuh? Rupanya dicampur sama tanah sawah ya biar berkah. Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya sekarang dipagar kan? Ya. Hadirin rahimakumullah. Dalam perang Uhud ini kaum muslimin terkalahkan. Apa yang terjadi? Seorang sahabat ketika lagi makan beberapa buah kurma, di tangannya penuh dengan kurma. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fa aina ana?" Kalau aku terbunuh dalam perang Uhud ini, kira-kira nanti aku di mana? Aku mau ikut perang Uhud. Kalau aku terbunuh dalam perang Uhud, kira-kira aku nanti di mana ya Rasulullah? Rasulullah spontan mengucapkan jannah. Hah? Di surga, langsung dibuang kurmanya itu. Masya Allah. Kurma yang ada di tangannya dia lemparin semua, dia buang, dia ambil pedang. Subhanallah. Fa'alqa tamarat kunna fi yadi thumma qatala hatta qutila. Dibuang semua kurma yang ada di tangannya, dia pegang pedang, dia membunuh orang-orang kafir sampai dia terbunuh. Masya Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dari sini jelas sekali bagi kita, hadirin. Ketika ada berita jannah, jangan kalem baik. Jalan menuju jannah, pleot, la ilaha. Beli semangat kah? Iya. Ini ada kumpulan ikan melas, wong kan kau dibantu. Siapa yang membantu surga sudah kan? Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba ini menolong saudaranya. Ayo cepat-cepat kumpulin dana. Jangan ngomong gitu aja. Nih dari saya 1 juta, silakan yang lain berapa? Kumpulkan dingin ya, kau sing terakhir sing kita. Ya. Sing terakhir sing kita mau wassalam. Kau bakal kurang sing kita ya kaluwiye. Ayo dari saya nih 1 juta, sok yang lain berapa? Mulai ibda binafsik thumma biman ta'ul. Mulai dari diri sendiri dulu kemudian kepada orang lain. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sampai keluar habis sholat ke kamar istrinya, Masya Allah kan. Enggak mau ada menetap barang sedekah di rumahnya. Rasulullah sebagai suri tauladan bukan hanya ngomong tapi beramal didahulukan. Hadirin rahimakumullah. Jadi begitu ada berita jannah bergegas, jangan nanti. Ya, kalau sudah leot ke jannahnya ya leot masuk surganya ya. Iya kan? Masbuk ketinggalan masuk surganya, masbuk lagi nantinya. Masya Allah. Apalagi kalau sudah sholatnya masbuk terus. Ya kalau masbuk sewaktu-waktu, masa 5 waktu masbuk terus.
Hadirin, dia masuk surganya kan masuk ketinggalan nantinya. Ketika perang Tabuk itu dalam sirah Nabawiyah disebutkan Ghazwatut Tabuk. Tentara Romawi menyiapkan 10.000 pasukan bergajah. Hadirin rahimakumullah. Pasukan bergajah hadirin 10.000. Sedangkan ekonomi kaum muslimin lagi morat-marit ketika itu. Madinah kondisinya sungguh sangat panas sekali. Maka Rasulullah SAW tidak gentar mendapatkan perlawanan dari Raja Romawi. Apa kata Rasulullah? Siapkan kita untuk menghadapi mereka. Masya Allah. Rasulullah turun tangan. Rasulullah mengumumkan pada semua sahabatnya, man jahaza jaishan falahul jannah, falahul jannah. Siapa yang mempersiapkan dana besar, surga baginya, surga. Ayo cepat, mau nggak nih surga nih? Subhanallah, itu sahabat pada pulang ke rumahnya masing-masing, langsung ngambil barang. Jadi pulang tuh pulang beli teka maning, kin balik beli teka maning, wah beli karuan. Kau ingin balik kenapa? Beli teka, la ilaha illallah. Jadi pulang tuh bersegera ambil barang, masya Allah. Miskin mah balik beli teka maning, nanti kan ngomongkan kan jadi pengen miliki uang, boh, jadi wah, karena masuk surganya pribe. Hadirin, gimana tidak bersegera? Sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq membawa 4.000 dirham. Masya Allah. Bisa bayangkan 1 dirham berapa? 4.000 dibawa sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Utsman bin Affan sampai membawa 1.000 dinar. 1 dinar itu 4/8 gram emas, Pak. Sing biasa tuku emas pira coba? Segram? Sejuta wis biasa tuku mah. Saya jadi malu biasa tuku. Iya berapa apa merasa bangga kita matas tuku kono. Yang butuh kono enggak sapa ya. Nah, kalau 4/8 gram emas, 1 gram itu 1 juta, 1 dinar itu hitungannya sudah 5 juta. Kalikan 1.000. Angel matematika 2,5 miliar. Wis angel lah kesuwen ya. Kok dihitung di rumah bener boleh ya. Iya. Masya Allah kan. Sampai sahabat Umar bin Khattab membawa separuhnya, sahabat Ali bin Abi Thalib, semua sahabat berbondong-bondong. Abdurrahman bin Auf membawa 200 uqiyah perak senilai 101,6 miliar. Masya Allah. Ya semangat perangku ya ke duite lah, ke duite mah beli kiyang. Wis tingin tiba bakal ka duite mah amblas. So, garapan apa be? Kau dingin gak ada dana beli kosong? Ya, hari kosong mau wis. Hadirin rahimakumullah. Sampai beginilah para sahabat Rasulullah. Sampai kaum wanita melepaskan cincin-cincin dan emas-emas permata mereka. Subhanallah. Tadi Rasulullah ngomong itu, siapa yang mempersiapkan dana besar untuk peperangan ini baginya surga, masya Allah. Ya pantas ya. Akhirnya dimenangkan kaum muslimin dengan dana besar. Nah ini bagaimana akan menang? Wis ikhlas be perangnya, beli apa-apa ya mati, beli apa-apa mah model ya. Hadirin rahimakumullah. Nah ini yang perlu dicermati untuk senantiasa bersegera beramal. Jangan tunda amal, wala tumhil. Hadis yang terakhir disebutkan, ya Rasulullah, ayyus sadaqah a'dawu ajran, sedekah mana yang pahalanya lebih besar? Rasulullah menjawab, anta saddaq wa anta sahih. Engkau bersedekah kondisi anda lagi sehat, bukan anda lagi penyakitan. Apa maning cakap-cakap kari mati deh kana. Maaf ya. Wis gak akan beni fulan kita pengen mati. Lagi sehat, lagi semangat cari duit. Syahih lagi kikir. Mantap ini sedekah paling gede. Aduh, ayo tokakan bagian kau boleh mani. Masya Allah, wis lagi alot duit kalau sedekah. Ya, untuk bila kayak watu alot tega ya. Hari waktu masih bisa digecek kan? Mau gecek gimana angel digecek kan? Mau geceknya berapa kau tuh ya? Hadirin rahimakumullah. Takhshal fakhr wa ta'mul al-ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum li fulan kadza wa li fulan kadza wa li fulan kadza.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Sampai nyawa sudah di kerongkongan, dia akan mengucapkan, wis nak akan beningkan, wis kita akan mati. Nah, tidak manfaat akhirnya kan. Makanya Allah menyebutkan anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Keluarkan harta yang Allah berikan pada kalian sebelum kematian datang pada kalian. Fayaqul ya Rabb, maka dia mengucapkan, tunda ya Allah barang sebentar, saya pengen sedekah. La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak menunda kematian seseorang ketika sudah tepat waktunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipaham kajian malam ini untuk memberikan semangat tentang bersegera melakukan kebaikan. Sebelum saya akhiri, dipersilakan ada beberapa pertanyaan saya buka sesuai dengan tema malam ini khususnya. Kalau tidak ada di luar tema, dipersilakan.